زدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam, yang kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kitab ini dipelajari di berbagai negara Islam termasuk di Indonesia. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-400. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. An Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ribatu, melakukan ribat, yaumin, satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah, khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma 'alaiha, dan apa saja yang ada di atas dunia, alias lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa maudhi'u, dan tempat, sauti ahadikum, cambuk salah satu kalian, minal jannah, dari surga, khairun, itu lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma 'alaiha, dan seluruh isinya. Warauhatu, dan sepagi, satu kali pagi, yaruhuha, yang berangkat pada pagi tersebut, al-abdu, seorang hamba, fi sabilillah, di jalan Allah. Mohon maaf ya, warauhatu, dan satu sore, kebalikan, yaruhuhal abdu, yang seseorang itu berangkat padanya, fi sabilillah, awil ghadwah, atau satu pagi, khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma 'alaiha, dan seisinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita fadilah jihad fi sabilillah dan fadilah ribat fi sabilillah. Jadi di sini ada dua istilah. Istilah pertama adalah ribat. Apa itu ribat? Ribat definisinya adalah menjaga perbatasan antara negara Islam dengan negara kafir. Di perbatasan ini tidak aman kalau tidak dijaga. Maka harus dijaga supaya kalau musuh masuk menyerang, maka umat Islam sudah mengetahui terlebih dahulu. Ini namanya ribat. Nah, kata Nabi, melakukan ribat meskipun hanya satu hari saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia, berapa nilainya dunia? Orang paling kaya, berapa triliun duitnya? Nah, dikumpulkan semua kekayaan dunia, berapa triliun itu? Itu kalau dibandingkan dengan melakukan ribat satu hari fi sabilillah, lebih utama pahala ribat fi sabilillah. Artinya pahala ribat sangat banyak sekali, tak terhingga, nggak bisa dihitung. Karena itu di Indonesia tidak ada perang jihad fi sabilillah, maka kita harus melakukan amalan yang senilai dengan ribat ini. Kalau ada jihad, ada perang, nah kita bisa melakukan ribat. Ini nggak ada jihad, nggak ada perang, maka kita perlu melakukan penggantinya ribat. Apakah ada amalan pengganti ribat? Ada. Kita temukan dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu amalan pengganti ribat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wantidharus salah, dan menunggu salat, ba'da salah, setelah salat. Fadzalikumur ribat, itulah ribat. Jadi panjenengan sekarang ini melakukan ribat. Kenapa? Intidharus salat, menunggu salat isya, ba'da salat, setelah salat maghrib. Setelah maghrib nggak pulang, tapi pengajian sambil menunggu salat isya.
nanti salat isya diadakan, ikut lagi salat isya. Ini namanya apa? Ribat. Artinya apa? Amalan kita ini senilai dengan ribat. Ribat satu malam, ribat satu hari lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Nah, menunggu sholat setelah sholat sama dengan apa? Ribat. Masya Allah. Maka ini sungguh satu rahmat utama yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam. Tidak ada perang pun kita masih bisa mengamalkan amalan yang senilai dengan ribat fi sabilillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan. Kemudian di sini Nabi menjelaskan tempat satu cambuk seseorang dari surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya tempat sekecil apapun di surga. Satu cambuk itu berapa sih? Cambuk paling misalnya 1 meter atau 2 meter ditaruh di satu tempat. Menghabiskan berapa tempat itu? Enggak perlu ruangan 1 meter untuk cambuk. Cambuk itu cuma kecil saja, kayak pantung kecil. Nah, berarti maksudnya adalah tempat sekecil apapun di dalam surga lebih utama daripada seluruh isi dunia. Kenapa? Karena dunia itu fana, sementara surga itu kekal, tidak ada habisnya. Rasulullah SAW menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Pada surat Al-A'la ayat 17. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian yang ketiga, hadis ini menjelaskan bahwa satu sore atau satu pagi melakukan jihad fi sabilillah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ini hadis menghasung kita untuk melakukan jihad fi sabilillah. Tapi sekali lagi jangan dilupakan, tidak boleh kita mengangan-angankan terjadinya perang. Di Indonesia tidak ada jihad sekarang ini, dulu ada ketika Belanda menyerang, ketika Jepang menyerang, tapi kemudian oleh Allah sudah dienyahkan dari Indonesia, kemudian Indonesia sudah tidak dijajah lagi secara fisik oleh orang-orang kafir. Maka sekarang sudah tidak ada perang fisik di Indonesia, jangan kita berharap-harap ada perang lagi. Tapi seandainya ada perang, jangan lari. Supaya tidak lari, bagaimana? Ingat-ingat hadis ini. Satu pagi saja atau satu sore saja lebih baik daripada menguasai seluruh isi dunia. Maksudnya pahalanya sangat besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu, wa dzirwatu dan puncak sanamihi, ketinggian agama Islam. Jadi paling tingginya amalan di dalam agama Islam adalah al-jihadu, jihad fi sabilillah. Salat ini amalan Islam, puasa ini amalan Islam, baca Quran ini amalan Islam. Amalan tertinggi dalam Islam adalah apa? Jihad fi sabilillah. Kadang kalau baca Quran semua orang bisa, salat semua orang bisa, tapi jihad tidak semua orang bisa. Banyak orang khawatir istrinya menjadi janda, khawatir anaknya jadi yatim, khawatir dirinya mati, akhirnya dia tidak melakukan jihad fi sabilillah, enggak berani jihad fi sabilillah. Maka tidak semua orang berani melakukan jihad fi sabilillah. Kita lanjutkan hadis 401. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, intadaballahu, Allah menjamin. Wali Muslimin dalam riwayat Imam Muslim disebutkan tadammanallahu, Allah menjamin. Liman kharaja, bagi orang yang keluar fi sabilihi, di jalan Allah, la yukhrijuhu, tidaklah mengeluarkan dia, illa jihadun fi sabili, kecuali jihad di jalan Allah, jihad di jalanku, wa imanun bi, dan iman kepadaku, wa tasdiqun bi rasuli, dan membenarkan rasulku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa, maka orang itu, alayya, bagi saya, dhaminun, dijamin, an udkhilahu, bahwasanya saya memasukkannya, al jannah, ke dalam jannah, au urji'ahu, atau saya akan mengembalikan dia, ila maskanihi, ke rumahnya,
alladzi kharaja minhu, yang dia keluar dari rumah tersebut, nailan, mendapatkan, manala, apa yang dia dapatkan, min ajrin, berupa pahala, au ghanimatin, atau berupa ghanimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang keluar dari rumahnya semata-mata untuk jihad, perang fi sabilillah, maka Allah jamin salah satu dari dua. Jaminan pertama, kalau dia maju ke medan perang akhirnya mati syahid, maka dijamin belum masuk surga langsung, nggak perlu dihisab, langsung masuk surga. Jadi yang dimaksud udkhilahul jannah, saya masukkan surga, itu maksudnya langsung, nggak perlu disiksa, nggak perlu dihisab, itu maknanya. Karena kalau masuk surga harus disiksa dulu, apa bedanya dengan yang mati biasa? Kalau masuk surga harus dihisab dulu, apa bedanya dengan yang mati biasa? Nah, maka maksudnya ini tanpa hisab, tanpa adab. Dan kata-kata tanpa hisab, tanpa adab bagi orang yang mati syahid itu juga disebutkan secara tegas dalam hadis yang lain. Tetapi tidak kita tampilkan di sini ya, karena saya lupa lafalnya dan belum mengulang lagi. Kemudian jaminan yang kedua, kalau dia pulang, urji'ahu, pulang, maka pulang dia mendapatkan jaminan dapat pahala. Syukur-syukur juga mendapatkan ghanimah. Jadi bisa jadi pulang membawa pahala saja, bisa jadi pulang membawa pahala plus ghanimah. Itu makna min ajrin au ghanimah. Pahala atau ghanimah. Maksudnya kadang-kadang pulang bawa pahala saja karena dia tidak mati syahid, tapi karena perangnya kalah, maka pulang tidak dapat ghanimah, cuma dapat pahala. Atau pulang tetapi dia menang dalam perangnya, berarti mendapatkan apa? Ghanimah. Nah, orang yang pulang mendapatkan ghanimah, apakah pahalanya habis atau dia tidak dapat pahala? Tetap dapat pahala. Hanya saja kalau dia pulang membawa ghanimah, maka pahalanya jadi berkurang. Pahalanya jadi apa? Berkurang. Jadi perang itu tidak ada ruginya. Mati syahid langsung masuk surga, menang pulang dapat ghanimah, dapat pahala, kalah pulang dapat pahala meskipun tidak dapat ghanimah, tapi pahalanya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang pulang mendapatkan ghanimah. Beliau mengatakan, barang siapa yang pulang mendapatkan ghanimah setelah perang, illa kanu qad ta'ajjalu, maka sungguh mereka sudah menyegerakan, mengambil segera thulutsai ujurihim, 2/3 dari pahala mereka. Berarti tersisa berapa? 1/3. Perang kalah, pahalanya total. Perang menang, dapat ghanimah, pahalanya tersisa 1/3. Yang 2/3 berkurang. Kenapa berkurang? Karena sudah dapat ghanimah tadi. Makanya perang tidak ada ruginya sama sekali. Menang untung karena bawa ghanimah, bisa untuk makan, bisa untuk menghidupi istri, bisa untuk macam-macam kebutuhan dunia. Kalah pun juga untung karena pahalanya sempurna. Maka Rasulullah katakan, kalau ada ghaziyah, pasukan perang atau syariah, tukhfiq wa tusabu, dia kalah dapat musibah, illa tamma ujuruhum, maka pahalanya pun dapat sempurna, total. Pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mendapatkan ghanimah sama sekali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Kita lanjutkan.
402. Wali muslimin, di dalam riwayat Imam Muslim, mathalul mujahid, perumpamaan orang yang berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lam, dan Allah lebih paham biman yujahid, terhadap siapa yang melakukan jihad fi sabilih, di jalan Allah. Kama seperti perumpamaan as-saim, orang yang puasa, al-qaim, yang qiyamul lail, tahajud. Wa tawakkalallahu, dan Allah menjamin lil mujahid, bagi orang yang berjihad fi sabilih, di jalan Allah, in tawaffahu, jika Allah mewafatkannya, ayyudkhilahul jannah, bahwa Allah memasukkannya ke dalam jannah, au yurji'ahu, atau Allah mengembalikan dia saliman, dalam keadaan selamat, ma'a ajrin, bersama pahala, au ghanimatin, atau bersama ghanimah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa amalan jihad fi sabilillah tidak bisa ditandingi dengan amalan yang lain. Kenapa? Karena kata Nabi, perumpamaan jihad itu seperti orang yang puasa terus, tahajud terus. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau ada orang berangkat dari rumahnya ke medan jihad perang selama 1 bulan, habis itu pulang, maka kalau mau menandingi amalan mujahid tadi, kita berada di rumah, kita setiap siang puasa terus, kemudian setiap malam nggak pernah tidur, tahajud terus, sampai mujahid tadi pulang ke rumah. Bisa nggak kita seperti itu? Puasa 1 bulan penuh, tahajudnya setiap malam penuh, nggak ada tidur, nggak akan mungkin. Maka amalan jihad tidak bisa ditandingi. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, adakah amalan yang menandingi jihad atau yang sebanding dengan jihad? Jadi tampaknya sahabat ini pengen amal yang ringan, tetapi apa? Pahalanya tinggi seperti jihad. Maka beliau mengatakan, la tastati'una, ada, tapi kalian tidak mampu melakukan. Kemudian beliau menjelaskan, apakah kamu bisa? Ketika temanmu berangkat jihad fisabilillah, maka pas dia berangkat itu sampai dia pulang, kamu setiap siang puasa terus, setiap malam tahajud terus, nggak ada tidur, tidak akan mampu. Kalau dia perangnya 1 pekan, nah berarti kita kalau mau menandingi dia, puasa 1 pekan, malamnya tidak pernah tidur selama 1 pekan, ngedur tahajud terus, pada isya nggak tidur sampai subuh, nggak akan bisa. Maka jihad adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Allah menjamin mujahid, kalau dia kalah alias mati syahid, maka masuk surga. Kalau dia pulang, maka dia mendapatkan pahala. Nah, sekarang tidak ada jihad perang di Indonesia. Apakah ada amalan yang senilai dengan jihad, yaitu ada jaminan masuk surga? Maka jawabnya adalah ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang Allah Subhanahu Wa Taala menjamin mereka untuk masuk surga. Thalathatun dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang, kulluhum, masing-masing mereka, dhaminun 'ala Allah, dijamin oleh Allah masuk surga. Yang pertama, seorang laki-laki yang keluar berjihad fi sabilillah, maka dijamin oleh Allah dia mati masuk surga atau kembali membawa pahala atau ghanimah. Yang kedua, rajulun, seorang laki-laki, raha ilal masjid, pergi ke masjid. Nah, seperti panjenengan sekarang ini pergi ke masjid. Fa huwa dhaminun 'ala Allah, maka dijamin oleh Allah hatta yatawaffahu fa yadkhulul jannah. Kalau Allah wafatkan, maka masuk jannah. Jadi seandainya panjenengan datang di masjid, kemudian nanti salat isya, pas sujud tiba-tiba gelundung wafat. Nah, itu jamin masuk surga. Maka beberapa hari yang lalu ada salah satu tetangga kita yang datang ke masjid, menunggu teman-temannya di luar, kemudian di masjid dia salat, kemudian pas sujud mati. Nah, ini jaminan surga berdasarkan hadis ini.
Bagaimana kalau tidak mati? Kalau tidak mati, au yaruddahu bimana la min ajrin. Allah akan pulangkan dia ke rumahnya mendapatkan pahala. Ini yang menjamin bukan saya tapi Allah. Maka 5 kali sehari paling bagus kita datang ke masjid supaya kalau kita mati maka jaminan langsung surga. Kalau kita tidak mati maka jaminan pulang bawa pahala. Pahalanya berapa? 1 langkah menuju masjid 10 pahala sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, silahkan dihitung saja dari rumah ke masjid berapa langkah kali 10. Kemudian dari masjid ke rumah, apakah ini tidak ada nilai pahalanya? Ada juga. Dan nilai pahalanya sama dengan berangkatnya. Berarti tinggal dikali 2. 100 langkah ke masjid kali 10 berarti 1000. 1000 kali 2, 2000. 2000 pahala sudah. 1 kali berangkat PP ke masjid. Kalau langkahnya 100. Kalau lebih dari itu, lebih banyak lagi. Yang ketiga ini lebih gampang. Rajulun dakhala baitahu bisalam. Seseorang masuk rumahnya mengucapkan salam, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi maksudnya sama dengan hadis sebelumnya tadi. Dijamin masuk surga kalau mati. Jadi masuk rumah, Assalamualaikum. Tiba-tiba kepleset mati. Maka masuk surga. Ada tak Pak? Orang masuk rumah, kemudian masuk kamar kecil, kepleset. Habis itu apa? Wafat. Ada kan? Nah, kalau dia pas masuk tadi salam, itu jaminan surga. Tapi kalau pas masuk rumah tidak salam, nggak ada jaminan surga. Karena itu dulu pas saya kecil, rumahnya bapak saya tulisi. Di depan pintu itu. Assalamualaikum. Supaya orang masuk rumah itu teringat dengan ucapan salam. Sehingga begitu dia pegang gagang kunci, dia membaca tulisan tadi mengucapkan Assalamualaikum. Supaya kalau dia masuk, maka apa? Dijamin kalau mati masuk surga. Kalau nggak mati, berarti dapat pahala. Karena orang mengucapkan Assalamualaikum, ini sama dengan zikir kepada Allah. Karena Assalam itu salah satu nama Allah. Jadi Assalamualaikum itu sama dengan kita menyebut nama Allah Assalam. Sehingga mendapatkan pahala dari zikir tersebut. Ini hadisnya diriwayatkan siapa? Diriwayatkan Abu Dawud, disahihkan Ibnu Hibban dan Hakim. Kita lanjutkan hadis 403. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min maflumin, tidak ada orang yang terluka, yuklamu, yang dilukai, fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya perang, illa, kecuali jaa, dia datang yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, wa kalmuhu, sementara lukanya itu yadma, berdarah-darah, al-launu, warnanya launud dam, warna darah, warrihu, adapun baunya rihul misik, bau minyak wangi misik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, fadilah terluka di medan jihad. Siapa yang terluka di medan jihad, kemudian mati dalam kondisi terluka-luka seperti itu, berarti mati syahid, maka besok datang pada hari kiamat, lukanya masih mengeluarkan darah. Tapi bedanya 2. Pertama, tidak terasa sakit sama sekali. Karena kalau bangkit dari kubur dalam keadaan terluka-luka kemudian terasa sakit, ini berarti siksa dari Allah. Padahal ini tujuannya Allah tidak menyiksa dia, tapi tujuannya memuliakan dia. Allah ingin menampakkan kepada seluruh manusia, ini hambaku bangkit dari kubur berdarah-darah, ini tanda dia dulu mati syahid gara-gara membela agamaku. Maka dimuliakan oleh Allah. Berarti nggak ada rasa sakit. Yang kedua, warnanya meskipun merah, tetapi baunya bau minyak wangi misik. Wangi sekali. Dan ini tujuannya juga sama dengan tadi. Allah ingin memuliakan dia. Maka yang bangkit dari kubur, semuanya mungkin noleh sama orang ini. Loh, ini kalau kamu berdarah-darah, baunya wangi sekali. Sementara kita tidak bawa bau wangi tersebut. Nah, ini untuk ditampakkan oleh Allah. Ini hambaku dulu mati gara-gara apa? Membela agamaku, maka sekarang saya muliakan dengan bau wangi yang sangat dahsyat.
Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya bekas-bekas ibadah kepada Allah akan dimuliakan oleh Allah. Jihad termasuk ibadah. Kemudian terluka, ini berarti bekas. Bekasnya muncul gara-gara ibadah jihad, dimuliakan oleh Allah. Demikian juga bekas-bekas ibadah yang lain. Orang sholat, kemudian jidatnya ini hitam misalnya, gara-gara apa? Tikernya itu keras. Sehingga karena dia banyak melakukan sholat, sujudnya lama, akhirnya tanpa disengaja, jidatnya hitam. Nah, itu berarti bekas ibadah, dimuliakan oleh Allah. Adapun pendapat yang mengatakan jidat hitam itu adalah khawarij, ini pendapat yang tidak benar. Karena jidatnya khawarij, orang-orang ahli bid'ah, itu hitamnya hitam keterlaluan, sampai disebutkan dalam hadis hitamnya seperti lutut kambing. Tapi kalau hitam biasa, gara-gara sujud yang banyak, kemudian gara-gara karpetnya kasar, maka nggak ada masalah. Tapi tidak harus kita sujud kemudian dioles-oleskan kemudian supaya berbekas, jangan. Nggak ada sunnahnya begitu. Kalau panjenengan tikarnya halus, sajadahnya halus, sehingga sujud lama pun tidak membekas, nggak ada masalah. Karena bekas sujud tidak harus dalam bentuk ada hitam di jidat. Bekas sujud bisa juga berupa sinar pada wajah ini yang cemerlang. Orang sholat dengan orang sholat kan tidak beda kan? Orang sholat dengan orang yang tidak sholat berbeda. Yang sholat wajahnya kelihatan bersinar. Yang tidak sholat lepas wajah ini. Suka mabuk, suka miras, suka zina, suka riba, nggak pernah sholat, pasti kelihatan wajahnya jelek, letak. Demikian juga orang puasa. Orang puasa karena perutnya kosong, akhirnya ketika dia berkata-kata, nafas yang keluar baunya nggak enak. Nggak enak gara-gara perut kosong. Nah, oleh Nabi dikatakan bau mulut orang puasa di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak wangi misik. Kenapa? Ini bekas ibadah. Maka bekas puasa dimuliakan oleh Allah, jadi wangi. Bekas jihad dimuliakan oleh Allah, darahnya wangi. Bekas sholat dimuliakan oleh Allah, kalau masuk ke dalam neraka maka tidak akan terbakar oleh api neraka. Maka para kaum muslimin ketika disuruh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang muslim yang masuk neraka, orang-orang yang tidak masuk neraka itu tahu, oh ini saudara saya nih, muslim ini. Taunya dari mana? Taunya dari bekas wajahnya yang tidak kebakar neraka. Rasulullah bersabda, orang muslim kalau masuk ke dalam neraka, maka dia kosong dalam neraka, kecuali bekas sujud pada wajahnya tidak dibakar oleh neraka. Nah, dari situ kaum muslimin yang di luar paham, oh ini muslim ini, karena bekas sujudnya tidak terbakar oleh neraka. 404. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadwatun, satu pagi fi sabilillah, di jalan Allah, aw rawhatun, atau satu sore, khairun, lebih baik, mimma tala'at alaihi syamsu, daripada apa yang matahari terbit padanya, wa gharabat, dan matahari tenggelam padanya, yaitu dunia seisinya ini. Ini hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, hanya karena perawinya berbeda, maka disebutkan oleh penulis ini. Kalau tadi perawinya siapa? Perawinya yang tadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, hadis 400. Kemudian yang ini hadis 404, perawinya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, maka meskipun hadisnya isinya sama, tetapi karena perawinya berbeda, maka menurut para ahli hadis ini dianggap sebagai dua hadis. Bukan satu hadis, tapi dua hadis, karena perawinya beda. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat Nabi SAW yang sangat mulia sekali. Buktinya, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Banyak yang menawari kepada Nabi, ya Rasulullah, di rumah saya, ya Rasulullah, di rumah saya. Semuanya pengen rumahnya jadi tempat tinggal Nabi. Maka Nabi mengatakan, biarkan unta saya berhenti
di mana dia berhenti, itulah nanti saya tempat tinggal di situ. Maka unta Nabi kemudian berjalan terus, tiba-tiba untanya berhenti. Maka beliau bertempat tinggal di tempat Abu Ayyub Al-Ansari karena untanya berhenti di situ. Nah, ini berarti dipilih oleh Allah sebagai rumah tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebelum beliau punya rumah di Madinah selama beberapa hari. Rumahnya tingkat dua lantai. Abu Ayyub berada di atas, Rasulullah berada di bawah. Sebenarnya Abu Ayyub tidak mau untuk berada di atas, karena kalau di atas tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah katakan, lebih baik saya di bawah, karena tamu-tamu kalau datang maka tidak akan mengganggu engkau yang di atas. Maka akhirnya Abu Ayyub rela melakukan perintah Nabi, baik kita di atas saja, karena disuruh oleh Nabi. Rasulullah berada di bawah. Tapi begitu Abu Ayyub berada di atas, malam-malam nggak bisa tidur, Pak. Kenapa nggak bisa tidur? Dia mau tidur, merasanya nggak sopan sama Nabi. Nabi berada di bawah, saya di atas, nggak sopan ini. Maka cuma mondar-mandir, nggak bisa tidur. Nah, akhirnya paginya datang kepada Nabi SAW menyampaikan udurnya bahwa dia merasa tidak sopan kalau berada di atas karena di bawah ada Rasulullah SAW. Ini adabnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Hadis berikutnya juga sama isinya, tapi karena perawinya berbeda, ditampilkan lagi oleh penulis kitab ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadwatun, satu pagi fi sabilillah, di jalan Allah, au rawhatun, atau satu sore, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kata-kata fi sabilillah itu seringkali dimaksudkan oleh Nabi dengan makna jihad fi sabilillah. Meskipun fi sabilillah itu tidak harus jihad sebenarnya, tapi seringkali Nabi mengatakan fi sabilillah, yang dimaksud adalah jihad. Salat itu fi sabilillah, puasa itu fi sabilillah, membaca Quran itu fisabilillah, sedekah itu fisabilillah. Pokoknya semua perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah disebut sabilillah. Karena sabilillah itu definisinya adalah amalan yang kita lakukan dalam rangka mendapatkan ridho Allah, sehingga disebut jalan menuju Allah. Sabilillah, jalan menuju Allah, sampai kepada ridho Allah. Maka semua amal kebaikan itu apa? Fisabilillah. Nah, maka karena itu para ulama katakan, kata-kata fisabilillah hukum asalnya dimaknai dengan makna jihad. Tetapi ketika bisa dimaknai dengan makna umum, maka silahkan dimaknai dengan makna umum. Hadis ini apakah bisa dimaknai dengan makna umum? Hadis ini menurut para ulama dimaknai makna khusus, yaitu jihad. Sehingga para ulama menampilkan hadis ini di dalam kitabul jihad seperti penulis kitab ini. Hadis ini nggak dimunculkan dalam kitab puasa, tidak dimunculkan dalam kitab sholat. Padahal sholat termasuk fisabilillah, puasa termasuk fisabilillah. Kenapa? Karena fisabilillah dalam hadis ini menurut para ulama adalah sabilillah dengan makna khusus, yaitu jihad. Contoh yang lain, tapi saya tampilkan dari Al-Quran. Surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqat, tiada lain zakat itu diberikan kepada fakir, kepada miskin, kepada amil, kepada mu'allaf, kepada budak-budak, kepada orang-orang yang menanggung utang. Wa fi sabilillah, dan untuk fi sabilillah. Nah, fi sabilillah di sini apa ini? Makna khusus yaitu jihad, atau makna umum yaitu semua kebaikan? Menurut mayoritas ahli tafsir, yang dimaksud sabilillah di sini adalah jihad fi sabilillah, bukan yang lain. Berarti yang berhak menerima zakat siapa? Para mujahid fi sabilillah, yang dikirim oleh Nabi jihad ke sana, jihad ke sini, dikirim oleh khalifah untuk jihad ke sana, jihad ke sini, dan belum memiliki gaji dari Baitul Mal. Tapi kalau pasukan khusus yang memang wajib untuk berangkat yang ada gajinya dari Baitul Mal, maka bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Tapi para mujahid
yang mereka tidak ada gaji dari Baitul Mal, maka mereka berhak mendapatkan uang zakat dari orang kaya. Orang kaya mengeluarkan zakat, kemudian mengetahui ini temannya mau berangkat jihad, diserahkan nih, kamu bawa saja uang saya, ini zakat saya, kamu gunakan selama jihad, boleh. Karena belum dapat gaji dari Baitul Mal. Kalau sudah digaji dari Baitul Mal, jangan dikasih lagi, karena nanti double. Nah, sekarang pertanyaannya, di Indonesia tidak ada perang jihad fisabilillah. Apakah fisabilillah ini bisa dimaknai yang lain? Nah, menurut sebagian ulama bisa, yaitu yang senilai dengan jihad fisabilillah, yaitu penyebaran agama Islam. Maka dai-dai yang dikirim ke pelosok-pelosok di mana tidak ada orang yang dakwah di sana, itu dibayari dengan uang zakat boleh. Di daerah mana, Papua misalnya, atau di mana, nggak paham saya, yang jarang ada jihad, jarang ada dakwah. Kalau di Solo, di tempat Sragen seperti ini kan, Karanganyar seperti ini, sudah banyak dakwahnya. Tapi di tempat-tempat pelosok yang perlu dakwah, sangat penting sekali dakwah di sana, maka dikirim dengan uang jihad fisabilillah, dengan uang apa? Zakat. Itu termasuk fisabilillah yang dimaksud di sini, karena tidak ada jihad perang di Indonesia. Demikian dijelaskan oleh sebagian para masyayikh kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.